Baik, sekarang saya mau bertanya kepada pencatat waktu, yaitu Toastmaster Arya, bagaimana semua pembicara apakah menemui uh, sudah sesuai dengan syarat? Untuk pembicara kita pada pagi ini hanya ada 2 yang memenuhi catatan waktu, yaitu Toastmaster Diana Anggra ini 4 menit 38 detik, Toastmaster Fitri ini 5 menit 47 detik. Mereka memenuhi. Sementara Toastmaster Ugeng Wijaya 7 menit 43 detik, dan Toastmaster Thomas tadi udah di atas 12 menit, saya tidak hitung lagi, udah melewati batas waktu yang ditetapkan. Jadi cuma ada 2 yang bisa dipilih, yaitu Toastmaster Diana Anggra dan Toastmaster Fitrini. Baik, terima kasih Toastmaster Arya. Saya mau tanya kepada pengumpul suara kita, Toastmaster Bambang, untuk menjelaskan bagaimana cara untuk memilih pembicara terfavorit. Saya akan tampilkan pollingnya. Mohon kesediaan rekan-rekan untuk mengisi survei. Silakan. Apakah sudah terlihat pollingnya? Oke. Disediakan waktu mungkin 5 detik ya untuk memilih pesertanya. 1, 2, 3, 4. Udah hilang. Oh, hilang. Iya. Oke, saya ulang ya. Boleh ulang. Saya ulang ya. Oke, udah muncul. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai ya. Saya tutup kembali. Terima kasih Toastmaster Bambang, dan tepuk tangan untuk semua pembicara. Yeay. Apakah saya langsung umumkan? Nanti aja di akhir. Nanti saya akan panggil di akhir pertemuan untuk sebut ketiganya sekaligus. Terima kasih Toastmaster Bambang. Nah sekarang sebelum ke sesi ya ini adalah akhir sesi pertama, sesi pidato yang dipersiapkan. Nah sebelum kita ke sesi yang berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit apa perbedaannya sistem lama dengan sistem baru. Ternyata memang lebih gampang untuk dapat 3 sertifikat setelah kita berpidato hanya 10 kali. Tapi sebenarnya perbedaannya adalah di kompetensi yang kita bisa dapat, dan itu memang agak beda. Kalau Anda bisa lihat yang presentation mastery atau engaging humor, yaitu lebih murni bicara di depan umum yang ditempatkan. Biarpun memang nanti di level 4 atau level 5 ada kesempatan juga untuk mengasah kepemimpinan. Sedangkan ada namanya kompetensi kepemimpinan strategis yang bisa didapatin di dynamic leadership yang diambil oleh misalnya Pak Presiden dan Toastmaster Agus. Kemudian strategic relationship. Juga saya lihat ada satu tamu yang ambil komunikasi visioner seperti saya. Nah itu lebih banyak kontennya ini. Dan akhirnya ada yang namanya content management yang lebih ada di leadership development, effective coaching, dan perencanaan inovatif. Ada satu anggota baru sekarang, saya mau sarankan saja sebelum Anda pilih apa yang Anda perlukan, pathway, juga dilihat di level 5. Apakah Anda harus jadi pemimpin organisasi sukarelawan di Toastmasters atau tempat yang lain selama 6 bulan atau tidak? Seperti di sini, di Dynamic Leadership, atau di sini, Team Collaboration. Atau apakah Anda bersedia untuk melakukan HPL seperti yang dilakukan Toastmaster Thomas, yaitu di Persuasive Influence dan di Effective Coaching dan Innovative Planning. Kalau Anda masih bingung, silakan kontak Kabit Pendidikan. Baik. Jadi begitulah sedikit cuplikan mengenai sistem baru. Kalau pusing, nanti di chatroom aja, ditanya-tanya, nanti setelah rapat saya bisa jawab. Dan sekarang kita maju ke sesi kedua, yaitu sesi pidato dadakan yang akan dipimpin oleh Pak Presiden. Dan silakan Pak Presiden, the floor is yours. Yes. Baik, terima kasih kepada pengarah acara kita dalam pertemuan hari ini, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Kita telah melalui satu sesi pidato dipersiapkan yang begitu baik. Bagaimana kita melihat para pembicara-pembicara hebat telah tampil. Tadi ada 4 orang pembicara-pembicara hebat.
Nah, ini adalah merupakan momen yang sangat baik sekali, momen yang ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang belum mempersiapkan materi pidato, dan juga kesempatan bagi teman-teman tamu yang mungkin sudah beberapa kali hadir, baru pertama kali hadir. Inilah kesempatan untuk mencoba atau menjajal kemampuan kita memberikan respon secara tepat, cepat, dan dalam bahasa atau tutur kata yang terstruktur dan rapi, tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anda akan diberikan waktu 1-2 menit untuk menjawab pertanyaan ataupun merespon pernyataan yang akan saya berikan. Kemudian nantinya akan dicatat waktunya 1-2 menit. Anda yang nantinya akan berpartisipasi diharapkan untuk menggunakan kata acuan sesuai dengan tema pertemuan kita hari ini, Toastmaster lain dulu lain sekarang, yaitu kata acuannya adalah pembiasaan. Nah, untuk menjadi contoh yang baik bagi teman-teman tamu yang mungkin belum mengerti, belum paham apa sih sebenarnya sesi pidato tidak dipersiapkan atau sesi pidato dadakan, saya akan mengundang, ini hadir di tengah-tengah kita ada Kabid Publikasi, yaitu Toastmaster Resga. Toastmaster Resga sedang bersama dengan kita di sini? Iya. Iya. Saya undang Toastmaster Resga untuk menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain nantinya bagaimana untuk menjawab di sesi pidato dadakan. Nah, saya sudah mempersiapkan ada 5 pertanyaan. Toastmaster Resga dari 1 sampai dengan 5, Toastmaster Resga pilih nomor berapa? 4. Nomor 4 ya, Toastmaster Resga. Jadi, sesuai dengan tema pertemuan kita hari ini, tema yang akan diangkat atau topik yang diangkat tidak jauh dari Pathway, tidak jauh dari Toastmaster ya. Toastmaster Resga siap ya, nomor 4. Toastmaster Resga, apakah Toastmaster Resga setuju dengan pernyataan yang mungkin seringkali atau beberapa kali kita dengar, terutama dari teman-teman yang sebelumnya menggunakan panduan manual? Bahwasanya ternyata jalur Pathway itu lebih cocok untuk generasi milenial. Sementara untuk teman-teman yang sudah berusia atau yang pernah menggunakan buku panduan manual, lebih baik tetap menggunakan panduan manual. Karena jalur Pathway itu lebih cocok untuk generasi muda atau generasi milenial. Nah, menurut pandangan Toastmaster Resga, apakah hal tersebut tepat? 1-2 menit, Toastmaster Resga. Jalur Pathway sebagaimana yang kita tahu sekarang adalah jalur yang menggunakan fitur online. Sedangkan di masa lalu kita pakai, yang kita gunakan adalah metode menggunakan manual, di mana yang digunakan adalah modul berupa buku. Apakah jalur Pathway yang baru ini lebih cocok untuk generasi milenial? Saya rasa dalam kondisi sekarang di mana semuanya menuju online, maka menurut hemat saya, jalur Pathway ini juga bisa digunakan oleh generasi yang lebih senior, di mana kuncinya tentu pembiasaan. Saya ambil contoh, di negara Singapura, pemerintahnya setahu saya memberikan semacam dukungan bagi para generasi yang lebih senior, yaitu dengan memberikan edukasi simpel mengenai penggunaan teknologi, terutama di masa pandemi ini. Nah, untuk bisa mengajak para generasi yang lebih senior, supaya bisa lebih terbuka terhadap jalur Pathway yang menggunakan metode online, saya rasa butuh usaha untuk arah ke sana, di mana kita harus biasakan mereka dengan metode ini, harus ada edukasinya juga, supaya mereka nyaman menggunakan metode ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya mungkin angkatan orang tua kita, angkatan om-om kita, mereka tidak familiar dengan yang namanya WhatsApp, yang namanya Zoom. Tapi sekarang saya bisa lihat dari angkatan mama saya, misalnya beliau sudah umurnya sudah 60 lebih, mereka mulai mengadakan reuni melalui Zoom. Mereka juga sudah sangat aktif menggunakan WhatsApp. Jadi sebetulnya untuk jalur Pathway ini, apakah cocok atau tidak dengan generasi yang lebih senior, saya setuju ini cocok, tapi diperlukan pembiasaan dan usaha yang lebih banyak untuk membiasakan para generasi senior ini dengan metode baru ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Resga. Saya pikir ini akan menjadi satu respon yang sangat positif sekali, terutama untuk teman-teman yang saat ini menjabat sebagai Kabid Pendidikan ya. Hari ini hadir juga ada Toastmaster Ugeng yang tadi menjadi pembicara, bahwa ternyata Toastmaster itu memberikan satu jalur Pathway yang ternyata tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi-generasi yang lebih senior atau yang sebelumnya menggunakan panduan manual. Namun tentunya adalah bagaimana adanya pembiasaan dalam bentuk sesi edukasi, sehingga nantinya teman-teman yang masih belum paham, belum mengetahui apa sih Pathway itu, bisa lebih terbiasa dan bisa kemudian lebih lancar menggunakan jalur Pathway. Terima kasih Toastmaster Resga memberikan pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya saya akan mengundang ada teman-teman tamu yang ingin mencoba. Sebelum saya menunjuk, ada teman-teman tamu yang ingin mencoba. Ini saya melihat ada Toastmaster Eleos, tampaknya cukup aktif di chat. Saya boleh mengundang Toastmaster Eleos jauh-jauh dari
Ya, ini Toastmaster Elias sudah berapa lama bergabung di Toastmaster Elias? Baru 23 Juli kemarin. Juli, belum tepat sebulan ya? Belum. Nanti lagi. Siap. Tapi sebelum bergabung di Toastmaster, apakah Toastmaster Elias pernah bergabung mungkin di komunitas atau klub-klub lain? Belum. Pertama kali ikut Empire. Pertama kali ikut Empire. Baik. Jadi ada 1 sampai 5. Tadi nomor 4 sudah dipilih oleh Toastmaster Resga. Toastmaster Elias pilih nomor berapa? 1. Nomor 1, luar biasa ya. Ini ingin tampil menjadi yang terdepan. Siap. Ini sangat sederhana sekali pertanyaannya. Saya pikir ini juga akan menjadi satu gambaran ya bagi teman-teman tamu yang belum bergabung di Toastmaster. Pertanyaannya sederhana, Toastmaster Elias. Apa harapan terbesar dari seorang Toastmaster Elias bergabung dengan Toastmaster? Apa harapan terbesar dari seorang Toastmaster Elias kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Toastmaster? 1 sampai 2 menit, Toastmaster Elias, silakan. Oke. Timernya ini siapa nih? Tadi kan ada timernya tiba-tiba. Ya, Jadi saya yang... Ada Toastmaster Arya. Oke. Saya mulai sekarang ya. Halo semuanya, selamat datang di acara Jabat. Ini pertama kalinya saya datang di pertemuan Jabat. Ini pertemuan mingguan ya, buat para anggota Jabat ya, betul ya. Nah, teman-teman, kalau ditanyain apa sih harapannya saya bergabung dengan Toastmaster, kalau dibilang orang lain-lain, pasti bergabung Toastmaster itu untuk meningkatkan public speaking ya, atau kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, karena saya ini seorang penyiar siniar, atau dalam bahasa Inggris itu adalah podcaster. Nah, kita ini kan, kalau sebagai seorang podcaster, kita itu bukan hanya punya kemampuan untuk berbicara, teman-teman. Jadi saya bergabung dengan Toastmaster ini, saya juga ingin meningkatkan kemampuan pendengaran saya. Jadi perlu pembiasaan juga bagi kita, seorang pembicara, itu kadang terlalu cepat kita tuh bicara. Kadang kita juga terlalu cepat untuk berpikir seperti ini, berbicara dadakan ini kan. Kita sangat mudah sekali untuk berbicara. Tetapi ketika kita berposisi sebagai seorang pendengar, ini tidak mudah teman-teman. Perlu suatu pembiasaan. Makanya saya bergabung dengan Toastmaster, ini saya ingin melihat, saya ingin mengobservasi para pembicara-pembicara yang sudah menyiapkan pembicara dadakan, ada pembicara yang disiapkan, ada juga pembicara sesi edukasi. Nah, di sini saya ingin sekali mempelajari tipe-tipe dari pidato yang disiapkan oleh mereka, terus kemudian tipe-tipe kepemimpinan, tipe-tipe komunikator yang ada di Toastmaster. Sebenarnya kalau dibilang Toastmaster, saya sudah mengenal Toastmaster sejak tahun 2010. Waktu itu saya diundang di pertemuan Eagle. Kemudian saya diperkenalkan dengan Pak Alan. Nah, setelah 10 tahun tak bertemu, kita bertemu di satu kesempatan dan Pak Alan mengundang saya untuk bergabung di Empire. Kurang lebih itu pertemuan saya dengan Pak Alan dan perjumpaan saya dengan Toastmaster. Kembali lagi dengan Pak Sugondo, terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Toastmaster Elias, sangat menginspirasi sekali bagaimana harapan dari seorang Toastmaster Elias bergabung dengan Toastmaster ternyata salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan mendengar. Memang seringkali kita temui banyak pembicara-pembicara hebat itu terlalu cepat atau terlalu berfokus kepada bagaimana menyampaikan materi, bagaimana menyampaikan apa ide-ide mereka, dan satu hal yang mereka lupa adalah bagaimana kemampuan untuk mendengar. Dan saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Toastmaster Elias. Toastmaster ini menjadi salah satu wadah yang sangat baik sekali, di mana kita selain berlatih untuk bagaimana berkomunikasi secara baik, juga kita dilatih untuk bagaimana bisa mendengar, memiliki kemampuan mendengar yang baik. Ini tentunya akan menjadi bekal yang hebat. Saya juga sangat cukup tertarik dengan profesi atau apa yang digeluti oleh Toastmaster Elias sebagai seorang senior atau podcaster yang tentunya banyak berbagi ilmu, banyak berbagi wawasan dengan kita. Baik, kita akan tunggu kedatangan ataupun kunjungan dari Toastmaster Elias di pertemuan Jabat berikutnya. Terima kasih Toastmaster Elias. Selanjutnya saya akan mengundang ada teman-teman tamu yang kalau boleh saya meminta atau mengundang teman-teman yang belum bergabung sebagai anggota Toastmaster. Ini saya melihat ada calon Toastmaster Lilis, ada calon Toastmaster Sabilal ya. Ada yang mau mencoba? Nah, ini tampaknya belum calon Toastmaster Sabilal mau mencoba. Siap mencoba dalam rangka apa ya? Ya, jadi nantinya calon Toastmaster Sabilal akan diberikan waktu 1-2 menit untuk merespon pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi melatih diri, melatih kemampuan dari calon Toastmaster Sabilal untuk menjawab atau merespon dengan cepat. Oke. Ya. Baik. Jadi kalau untuk calon Toastmaster Sabilal ini, calon Toastmaster atau Toastmaster ya, Mas Sabilal? Calon, baru masuk ini.
Baru masuk ya, sebagai tamu ya. Kalau sebagai tamu ini kita pilihkan pertanyaan ataupun pernyataan yang agak mudah, agak sederhana sehingga lebih mudah dijawab ya. Siap ya, 1 sampai 2 menit. Andaikan calon Toastmaster Sabila ini diberikan kesempatan untuk memilih 2 kemampuan yang bisa dikuasai. Hanya 2 ya, yaitu yang pertama kemampuan untuk berkomunikasi secara menginspirasi, atau yang kedua kemampuan untuk memimpin yang memotivasi. Di antara 1 dengan 2 ini, mana yang akan dipilih oleh calon Toastmaster Sabila? Siap, izin menyampaikan. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Ya, nama saya Sabila Alamsyah. Jadi untuk hanya sebuah informasi saya ini masih duduk di bangku SMA. Ya, tepatnya di SMA 48 Jakarta Timur. Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh pemandu pidato yang terhormat, jika diberikan pertanyaan 2 seperti itu, sebenarnya saya akan memilih yang kedua. Ya, karena kalau misal kita melihat untuk menjadi seseorang itu pasti harus berguna, pasti harus memotivasi orang lain. Karena ya itu tujuan utama kita seperti sekarang ini, untuk berguna untuk orang lain. Karena untuk apa kita hidup jika kita selalu hanya menjadi bahasa kasarnya ya, benalu dalam hidup orang lain. Minimal kita harus bisa berguna untuk hidup orang lain, memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik dalam aspek apapun, dalam aspek kehidupan, dalam aspek rohani ataupun jasmani. Menurut saya itu sih. Cukup ya, calon Toastmaster Sabila. Luar biasa. Kalau boleh saya tanya lebih lanjut, calon Toastmaster Sabila ini duduk di bangku SMA, berarti usianya masih di kisaran 17? Iya, 17. Pas 17 tahun ya? Iya. Baik, kalau boleh saya menyarankan, berhubung Toastmaster itu angka minimum untuk usia itu adalah 18 tahun, dan saya melihat semangat dari calon Toastmaster Sabila ini begitu luar biasa memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang memotivasi. Saya undang calon Toastmaster Sabila untuk hadir terus sebagai tamu, boleh? Nanti pada saat calon Toastmaster Sabila sudah memasuki usia 18 tahun, boleh nantinya bergabung di klub Toastmaster. Dan untuk pilihan dari calon Toastmaster Sabila ini sebenarnya nantinya bisa diakomodir dalam jalur pathway. Itu ada jalur kepemimpinan. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh pengarah acara kita di Toastmaster Harlina, salah satunya adalah dynamic leadership, di mana nantinya calon Toastmaster Sabila itu akan diberikan proyek-proyek untuk melatih dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif. Baik, selamat calon Toastmaster Sabila sudah hadir melangkahkan kaki di pertemuan kita pertama kali. Semoga ini menjadi satu langkah yang baik sekali. Baik, kepada pengarah acara kita, di Toastmaster Harlina, kita masih ada waktu atau cukup? Cukup ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat juga kepada teman-teman yang sudah mencoba menjajal kemampuan 1-2 menit. Seperti pepatah lama mengatakan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita tentunya tidak boleh menganggap remeh kesempatan atau waktu yang diberikan 1-2 menit dalam setiap kali pertemuan. Bagaimana kalau kita jumlahkan dalam puluhan pertemuan yang kita hadiri? Tentunya ini akan menjadi satu hal yang sangat efektif sekali untuk melatih kita berkomunikasi secara efektif. Untuk mengetahui lebih lanjut nantinya tentang Toastmaster akan diarahkan oleh pengarah acara kita di sini Toastmaster Harlina, bagaimana cara-cara untuk lebih bisa mengetahui tentang Toastmaster, tentang pathway, dan sebagainya. Saya kembalikan kepada distinguished Toastmaster Harlina. Yeay, tepuk tangan dong untuk Toastmaster Sukondo. Wah, maaf, loncengnya berbunyi. Berarti ini saya harus tanya ke pencatat waktu ya? Bagaimana hasilnya? Disebut saja siapa yang itu memenuhi syarat. Seluruh peserta memenuhi syarat. Rizga 2 menit, Elios 2 menit 10 detik, tamu Sabila 1 menit 29 detik. Bisa dipilih semuanya. Wah, terima kasih banyak pencatat waktu. Dan sekarang saya mau ke pakat polling, ke pengarah Zoom. Silakan, Toastmaster Bambang. Terima kasih Bu Harlina. Berikut dimohon kesediaannya untuk rekan-rekan untuk mengisi polling yang akan saya tampilkan. Waktu 5 detik, apakah kelihatan? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai pollingnya. Terima kasih Toastmaster Bambang. Nah, sebelum saya ke sesi berikutnya. Baik, sebelum sesi berikutnya saya minta foto-foto. Siapa yang akan foto? Siapa yang akan berfoto?
yang ambil fotonya? Oke, saya ambil Bu Arlina ya. Baik, silakan Toastmaster Bambang dipimpin. Oke, mohon rekan-rekan menyalakan seluruh videonya karena saya akan ambil. Sebentar. Sebentar. Saya cancel spotlight dulu ya. Bu Arlina masih di tengah ya? Masih. Masih di tengah, saya nggak tahu sebentar. Ini, oke. Saya ambil 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke pengarah acara Ibu Arlina. Terima kasih Toastmaster Bambang. Ada Direktur Arya yang barusan mau masuk ke dalam ruangan. Terima kasih Toastmaster Sugiatma. Oh, lagi connect untuk audio. Jadi sekarang saya mau kasih lihat terakhir sebelum sesi penilaian, apa bedanya kalau kita mau ke tahap paling tinggi, level paling tinggi, yaitu DTM. Kita harus selesaikan 2 jalur pathways, kemudian jadi pengurus klub, distrik. Nah, di sini selesainya bedanya. Kalau di masa lalu, kita hanya harus jadi mentor atau sponsor. Tapi kalau di sekarang harus jadi mentor dan sponsor klub baru. Dan ada proyek DTF yang baru. Jadi begitulah bedanya. Jadi lebih susah bukan sih, Bu? Nah, itu dia triknya. Kan Anda kan tadi lihat kan betapa gampangnya dapat 3 sertifikat setelah 10 pidato. Tapi ternyata setelah itu ada proyek-proyek dan DTM-nya agak lebih sulit ya. Tapi semangat terus belajar. HPL-nya ya. HPL-nya kita bisa buat acara macam-macam ya. Persis, itu dia. Buat jadi podcast. Betul. Nah, sekarang kita terima kasih atas kedatangannya Direktur Arya I3 kita, Toastmaster Sugiatma. Dan sekarang kita maju ke sesi terakhir, yaitu sesi penilaian yang akan dipimpin oleh Toastmaster Arya. Mari kita sambut. Baik, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu penilaian. Pada sesi ini pertama-tama kita akan mendengarkan penilaian individu masing-masing pembicara. Waktu yang diberikan 2-3 menit. Kita mulai dengan penilai pertama, yaitu Toastmaster Thomas Alfiandes yang akan menilai Toastmaster Diana Anggraini. Kepada Toastmaster Thomas dipersilakan, timer akan saya share screen mulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada penilai umum. Dan sekarang saya akan menilai Toastmaster Diana Anggraini. Selamat kepada Toastmaster Diana Anggraini. Kita beri aplaus dulu. Ini adalah pertama kali untuk Diana Anggraini menyampaikan pidato di jalur pathway. Saya akan membagi menjadi 3, yaitu yang pertama saya akan menilai mengenai isi, kemudian saya akan menilai mengenai penampilan, dan selanjutnya saya akan memberikan satu masukan sehingga penampilannya akan lebih memukau lagi. Yang pertama saya akan menilai yaitu mengenai isi. Isi dari pidato Toastmaster Anggraini sangat menginspirasi kita semua dan mengajak kita untuk berkreasi. Kemudian susunan isinya sendiri sangat terstruktur. Saya dapat mengikuti semua jalan cerita yang dipaparkan oleh Toastmaster Diana. Yang pertama adalah pembukaan. Ini sangat memukau, dia menggunakan satu trik. Kalau dalam bahasa Toastmaster itu semacam simile, yaitu pengulangan kata. Di rumah, bla bla bla, bla bla bla. Kemudian dia juga memberikan beberapa perkenalan mengenai dirinya, itu dari latar belakang pendidikan, keluarga, kemudian juga kegiatan dia.
Yaitu kegiatannya ada 2, yaitu karya tulis S2 tutup dengan kata-kata yang menginspirasi kita. Kita bukan kaum rebahan, tapi kita harus berkreasi untuk menghasilkan sesuatu. Inilah skup dari isi dari pidato Toastmaster Anggreni. Adapun gerakan penampilan beliau, saya lihat sekarang Toastmaster Anggreni sudah banyak berubah dari penampilan, dari suara, dari cara dia berbicara sangat tenang dan memukau, dan yang terakhir menghanyutkan kalau orang bilang gitu, kalau pemirsa mendengarkannya. Cuma ada beberapa yang saya harus memberi satu masukan sehingga pidato Toastmaster Anggreni ini pasti akan menjadi pembicara yang profesional. Dia sudah sering berbicara dan terjun di dunia pekerjaan. Yang pertama, waktu makan diri, yaitu pendidikan. Dan yang kedua, pekerjaan. Kalau bisa dielaborasi lagi, lebih lengkap, sehingga orang bisa tahu, waduh, kalau dia pendidikannya begini, kemudian bekerja di John Robert Power, ditambah lagi, John Robert Power itu adalah mengasah kepribadian. Wah, dia akan mendapat ilmu dari Toastmaster Anggreni. Atau kalau orang pembicara, wah ini dia dapat ilmu lebih banyak lagi nih dari beliau. Coba di state itu lebih tegas lagi, sehingga pemirsa dapat menanti apa yang akan diberikan lagi itu. Yang kedua, yaitu jeda. Jeda memang sangat penting untuk membuat pemirsa dapat mencerna arti selanjutnya. Yang kedua adalah pemindahan paragraf, itu perlu jeda, yaitu pertama pendidikan saya ini, kegiatan saya ini. Kemudian kegiatan saya adalah menulis, sudah selesai dicerita, stop terus, baru kegiatan saya kedua adalah kuliner. Nah, setelah selesai kuliner, stop dulu kira-kira 15 detik, baru ke kesimpulan, sehingga orang akan menanti kesimpulannya. Saya akan ringkaskan, secara penampilan cukup memukau, isi memukau, cuma yang perlu dipelajari yaitu waktu jeda, dan kemudian juga iramanya perlu diperbaiki sedikit. Yang kedua, saya lihat juga, dan kemudian hari Toastmaster Diana Anggreni bukan hanya dapat berbicara, tapi juga menampilkan wajah yang anggun dan fase ekspresi yang memukau, sehingga penonton terkesan segala apa yang dibicarakan dari sisi suara, dari sisi facial expression dan gerakan lebih memukau, sehingga penonton lebih terhanyut lagi. Demikianlah dari saya tunggu tantangan yang berikutnya, pidato dari Toastmaster Anggreni yang pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Thomas yang telah menilai Toastmaster Dina Anggreni. Selanjutnya ke penilai individu kedua kita, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya yang akan menilai pidato dari Toastmaster Ugeng Wijaya. Kepada Distinguished Toastmaster Wijaya, dipersilahkan. Suara saya jelas? Jelas.